Renungan Harian Kristen hari ini diberi judul Sabar dan Taati. Perintahnya yang diambil dari Imamat pasal 25 ayat 8 sampai 22. Tahun ke-50 adalah momen yang penuh makna bagi bangsa Israel sebagai waktu untuk kembali dan meraih kebebasan. Dalam tahun ini, semua orang Israel dipanggil untuk menghentikan kegiatan bercocok tanam dan menuai, menandakan saat istirahat dan refleksi. Pentingnya tahun Yobel terletak pada spirit pembebasan di mana setiap individu berhak kembali ke tanah leluhur mereka. Selama tahun ini, bangsa Israel diajarkan untuk saling menghormati dan tidak merugikan satu sama lain, memperkuat ikatan komunitas. Dengan suara sangkakala yang menggema, semua orang diingatkan akan pentingnya persatuan dan pengampunan dalam kehidupan mereka. Tahun ke-50 juga menjadi pengingat akan janji Tuhan kepada bangsa Israel bahwa Dia selalu mendukung dan membebaskan mereka. Menguduskan tahun ke-50 memerlukan lebih dari sekadar perayaan. Ia memanggil kita untuk bertindak dengan keberanian dan ketulusan. Langkah pertama dalam perayaan ini adalah membebaskan semua budak, memberikan mereka kesempatan yang sama seperti semua orang. Setiap individu yang dibebaskan akan kembali ke tanah milik kaumnya, meraih kembali identiti dan warisan mereka. Kedua, semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula, menegaskan pentingnya warisan dalam menjaga ikatan keluarga. Tanah warisan tidak boleh bergeser kepada kaum yang lain, melainkan tetap menjadi milik generasi berikutnya sebagai simbol identitas dan sejarah. Ketika tanah itu dibeli, harus sesuai dengan tahun Yobel yang mencerminkan prinsip keadilan dan pemulihan dalam masyarakat. Makin besar jumlah tahun itu, makin besar pembeliannya. Sebaliknya, makin dekat ke tahun Yobel, makin kecil pembeliannya. Konsep keadilan ini memastikan bahwa setiap orang mendapatkan haknya tanpa merugikan pihak lain. Tanah tidak boleh digarap, tidak boleh ditanami, dan tidak boleh dituai. Hasil tanah pada tahun ke-50 adalah hak orang lemah. Mereka yang tidak memiliki lahan berhak untuk memanfaatkan hasil tanah demi kelangsungan hidup. Dalam keyakinan yang mendalam, umatnya bersiap untuk menerima janji Tuhan yang menjanjikan keamanan dan pemeliharaan bagi mereka yang taat pada peraturannya. Saat tahun ke-7 tiba, mereka menempatkan kepercayaan penuh pada Tuhan, tidak bekerja tetapi tetap merasakan berkat-Nya yang melimpah. Ketika tahun ke-8 datang, mereka mulai menabur dengan hati yang penuh harapan meski hasil belum terlihat. Namun berkat Tuhan tetap melimpah mencukupi kebutuhan mereka hingga tahun ke-8 tanpa mereka meminta. Saat tahun ke-9 tiba, mereka mulai menuai hasil dari usaha dan ketekunan yang telah ditanam sebelumnya, merasakan sukacita yang tiada tara. Dengan penuh keyakinan, umatnya merespons firman Tuhan, bertekad untuk terus taat dan menjadikan kepercayaan sebagai landasan hidup mereka. Setiap langkah yang diambil dengan iman menjadikan mereka semakin dekat dengan janji-janji Tuhan yang tak pernah gagal. Kehidupan mereka menjadi saksi nyata akan kebaikan Tuhan, di mana setiap ketetapannya membawa keberkahan yang melimpah. Dalam setiap tantangan yang dihadapi, mereka menemukan kekuatan dalam janji Tuhan yang selalu ada untuk memelihara umatnya. Dengan penuh rasa syukur, mereka bersatu dalam pujian mengakui kebaikan Tuhan yang selalu menyertai perjalanan hidup mereka. Amin. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, komen, like, share, dan nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan update renungan hariannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.